Nah, cara Kak Iqbal sendiri untuk menyesuaikan diri dalam organisasi itu bagaimana? Ya, tentunya apa yang jadi kesalahan diperbaiki, dengar saran dari teman-teman yang lain, karena kadang kita mengambil langkah berdasarkan pemikiran sendiri itu salah. Ah, Karena kadang tidak searah sama tujuan atau target ke depan. Makanya kita minta saran, kita minta dukungan. Kira-kira keputusan yang seperti apa yang kita akan ambil ke depan. Jadi itu fungsi organisasi menurut saya. FVP Podcast. halo teman muda, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa di FVB Podcast. Nah, bersama saya Rama, ini merupakan podcast perdana kita di UKM FVB Multimedia. Nah, di edisi perdana ini kita bakalan membahas mengenai apa sih FVB Multimedia itu. Untuk itu kali ini kita akan berbincang langsung dengan Kak Iqbal. Nah, Kak Iqbal ini merupakan manajer umum atau yang biasa disebut dengan ketua di UKM FVB Multimedia. Halo Kak Iqbal, Halo juga. apa kabar? Alhamdulillah seperti biasa. Baik sekali lah. Baik sekali. Berapa Oke. persen? Ya 99%. 1%-nya? 1%-nya di dia. Asik. Berarti ada rasa kesedihan juga ya? Ada Sebagian kecil ya, Oh. tapi ya lebih banyak lah positifnya. Asik. Oke, nah teman muda, kali ini kita akan berbincang mengenai organisasi. Menurut Kak Iqbal sendiri, Menurut gua, oh iya, menurut Kak Iqbal sendiri apa sih organisasi itu? ya secara umum ya organisasi itu pastinya wadah atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang punya visi misi yang sama, punya aturan dan terutama terstruktur dengan jelas. Tapi kalau menurut saya pribadi ya organisasi itu sendiri ya saya katakan sebagai rumah, sebagai tempat. Bukan rumah tangga. Bukan. Sebagai rumah karena di dalam rumah itu di dalamnya semua ada. Oh iya, Ada keluarga, ada makanan, ada segala macam ada kan. semua-semuanya. Iya, makanya saya katakan itu adalah rumah. Dan di rumah kan juga kita bisa belajar. Iya. Makanya menurut saya ya, Iya, organisasi itu saya katakan simple yaitu rumah. rumah. Berarti di situ kita bisa dapatkan apapun di dalam itu seperti keluarga kita sendiri ya. Yang ada di rumah sana bukan di rumah sini. Itu kayak ibaratnya aja. Iya, ibaratnya rumah kedua ya. Oke, Ya, cocok. tergantung kita sih sebenarnya memaknai. Kalau kita betul-betul bertanggung jawab di dalam organisasi itu pasti kita akan nyaman di. Berarti kita bisa ciptakan sendiri zona nyamannya kita di dalam atau? Bisa lah. Oh, bisa. Masa tidak bisa? Harus bisa. Oke, masa kita mau ciptakan kesedihan terus? Harus bisa bahagia. Sekali-kali buat sesuatu yang membuat bahagia kita sendiri maupun orang lain dong. Berarti kita bisa ciptakan juga untuk orang lain ya, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan egois. Iya. Enggak dong. Pasti di dalam organisasi itu banyak lah karakter ya. Iya. Banyak orang-orang di dalam. Tentunya punya prinsip yang beda-beda lah. Tentunya punya perilaku yang berbeda-beda. Tapi itu kembali lagi kita dinaungi oleh satu nama. Tentunya nama organisasi itu seperti ini ya, UKM FVB Multimedia. Ya, betul sekali. Nah, di UKM FVB Multimedia ini berarti mempunyai satu keluarga yang banyak kriteria atau sifat-sifat tersendirinya bagi mereka. Nah, cara Kak Iqbal sendiri untuk menyesuaikan diri dalam organisasi itu bagaimana? Ya, tentunya apa yang jadi kesalahan diperbaiki, dengar saran dari teman-teman yang lain, karena kadang kita mengambil langkah berdasarkan pemikiran sendiri itu salah. Karena kadang tidak searah sama tujuan atau target ke depan. Makanya kita minta saran, kita minta dukungan. Kira-kira keputusan yang seperti apa yang kita akan ambil ke depan. Jadi itu fungsi organisasi menurut saya. Itu kita tidak boleh berpendapat seorang saja. Karena kita banyak di dalam, banyak karakter di dalam. Sebagai pemangku kebijakan saya harus tampung aspirasi mereka semua. Sebagai seorang ketua ya. Iya, kita harus tampung aspirasinya semua dong. Bukan Kita hanya dengar kita sendiri. si A, si B, si C, kira-kira solusi yang baiknya bagaimana? Oke, nah menurut Kak Iqbal seberapa pentingnya organisasi bagi Kak Iqbal sendiri? Kalau saya sih penting sekali sebenarnya, karena apalagi sebagai seorang mahasiswa loh, karena di organisasi itu kita bisa terbentuk
terbentuk dalam hal apa? Mulai dari mental sampai moral kita. Mentalnya dalam artian apa? Kita sudah mampu berani lah. Terbiasa ya. Iya, berani bertanggung jawab, berani berargumen atau menyampaikan pendapat. Ah, Kemudian moralnya itu sendiri ya kembali mengacu ke cara kita menghargai. Hargai pendapatnya orang, hargai perjuangannya orang, hargai kerja kerasnya orang. Jadi di organisasi itu bisa terbentuk mental dan moral kita. asik. Itu yang paling utama menurut saya. Itu pun saya lihat dari beberapa waktu yang panjang sejak saya masuk buta-buta awalnya, Ah. pas masuk masih baru. Apa nanti saya dapat ini seiring berkembangnya zaman, ikuti prosesnya. Akhirnya saya tahu, oh ternyata saya mau dibentuk mentalku, saya harus berani. Oh iya. Saya harus menghargai juga pendapatnya orang. Itu yang menurut saya paling berharga yang bisa cuma didapatkan di organisasi. Nah, itu jarangnya didapatkan di akademik. Ya tugas lah. Oh, tugas. Kebanyakan tugas lah. Nah, Tugas dan keluarlah error. Tapi tidak boleh begitu ya, tetap berusaha lah. berusaha harus bisa menyeimbangkan ya antara organisasi dan juga akademik. Iya. Nah, kalau Kak Iqbal sendiri kan sebagai ketua, Kenapa Anda bertanya seperti itu ya, Bambang? kan sebagai ketua, jadi otomatis lebih dominan ke organisasi. Oh. Kan kebanyakan orang begitu, lebih Kebanyakan berpikir orang. ke organisasi, apalagi kalau dia sudah ada di bagian tertinggi atau biasa disebut dengan ketua. Nah, bagaimana Kak Iqbal caranya bagi waktu antara akademik dan organisasi ini? Baik, itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita pribadi sebenarnya. Kalau kita kuasai teorinya, maka prakteknya itu juga harus jadi atau Bagaimana? penerapannya. Kalau kita tahu hari ini kita kuliah, hari ini kita punya tanggung jawab di sebelah, kita harus pintar-pintar memang mindsetkan pikiran kita. Kita kemana dulu? Nanti kan feedbacknya nanti kembali lagi ke diri sendiri toh. Ya. Makanya itu saya sering bingung karena saya sudah manage baik-baik. Kok Tapi namanya manusiawi lah. Manusiawi pasti ada hal yang gagal. ada kesalahan. Yang sering terjadi itu bukan kesalahan sebenarnya, Tapi- kekeliruan. Dari diri sendiri berarti itu ya. Kekeliruan. Produktivitas itu yang susah sebenarnya didapat. Tapi kita harus latih sedikit demi sedikit. Harus seperti itu. Nah, kalau sekarang kan banyak orang yang berpendapat bilang, organisasi mengganggu prestasimu di akademik. Nah, itu bagaimana? Wah, itu mengganggu sebenarnya sih tidak mengganggu. Malahan itu lebih bagus kalau kita pintar seimbangkan. Serius. Malahan lebih bagus. Makanya saya bilang tadi, kalau di organisasi teman-teman akan lebih terbentuk mental dan moralnya. Karena itu mungkin teman-teman tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Makanya saya katakan begitu. Sebenarnya itu mengganggunya itu tergantung dari per orangnya masing-masing. Apakah dia lebih nyaman kongko-kongko sama teman-temannya, kan biasa seperti itu. Dia lebih nyaman duduk-duduk hingga lupa sama Iya, akademiknya ya. lupa. Akhirnya keluar nilai indah, EKT segala macam. Ataukah Sudah E minus lagi. bukan maksud menyinggung ya. Jadi terima karena yang kalian lakukan memang hasilnya seperti itu. Jadi ya perbaikilah, seimbangkan lah. Bukan organisasi tidak mengganggu sebenarnya. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Iya. Kalau sudah diajarkan manage waktumu, berarti tergantung. Walaupun kita cerdas, kalau kita dikendalikan sama tubuh yang pemalas, Iya. tidak ada gunanya anak muda. Itu, Iya, betul. itu memang seperti itu. Walaupun kita cerdas, wah kita tahu ini, tapi kalau tubuh kita pemalas, Tidak akan apa jadi. tidak akan jadi. Makanya sering terjadi itu bukan kesalahan, tapi kekeliruan. Kekeliruan dari diri sendiri. Kekeliruan yang disengaja lah. Terus bagaimana apa lagi? Oke, teman muda, sekarang kita akan melangkah lebih dalam dan lebih lanjut. Lebih lanjut kemana ini? Lebih lanjut yang paling dalam. Oke, sedalam mungkin ya. Sedalam lautan. Oke, mau. Kita akan melangkah lebih lanjut mengenai organisasi, tapi kali ini organisasi mengenai di dalamnya UKM FIB Multimedia. Kan tadi kita sudah berbincang mengenai organisasi secara umum. Nah, mungkin Kak Iqbal bisa ceritakan sedikit
sejarah singkat dari UKM FIB Multimedia ini? Sedikit atau banyak? Kalau bisa banyak enggak apa-apa. Oke, sebagai salah satu universitas yang memiliki fakultas teknik, yakni jurusan elektro, di mana pada tahun 1986 yang memiliki 3 konsentrasi, yaitu teknik tenaga listrik, teknik tenaga telekomunikasi, dan elektronika. Nah, untuk menghasilkan ilmu dalam bangku perkuliahan, maka pada tahun 1994 HMI mendirikan sebuah stasiun radio eksperimen. Ya, yang namanya itu FT03. Yang artinya itu FT Fakultas Teknik dan 03 itu untuk nomor lembaganya. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1996 segelintir mahasiswa elektro bersama dengan beberapa rekan-rekan pergaulan mendirikan kembali stasiun radio tapi di luar kampus. Gimana itu, Kak? Di Kampung Rama yang namanya bukan namamu, yang namanya VT FM untuk eksperimen. Nah, sebagai upaya menghidupkan kembali kegiatan HME, dia kembali mengajak kru VT untuk menciptakan kembali stasiun radio dalam kampus. Jadi kembali mengudara. Jadi kembali lagi menciptakan stasiun radio dalam kampus. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 1, di situ resmi menjadi? Tidak resmi menjadi, tapi lahir stasiun radio kampusnya, yang namanya itu EPB. Yang artinya Electro Voice Broadcast. Lahir berarti ini via ulang tahunnya. Iya. Lahir itu. Nah, yang artinya itu siaran suara elektro. Nah, kemudian pada tahun 2000 pada musang yang ke-7 HMI resmi melepaskan kegiatan eksperimennya itu, yakni EPB. Karena apa? Banyak minat dan bakat dari mahasiswa lain untuk join dan bergabung. Dan di situ juga pada tahun 2000 EPB FM resmi menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa di UKI Paulus. Nah, keren. FM. Asik. Yakni radio, men. Radio. Oke. Di situ. Kemudian pada tahun 2019 dah, setelah menjadi UKM 2019, seiring berkembangnya zaman dari maraknya teknologi yang semakin canggih, kita berubah nama lagi dari UKM Radio FIB FM berubah menjadi UKM FIB Multimedia. Karena tentunya ada sebabnya. Karena kita tidak mau bergerak di suara saja. Karena mau kita lihat mungkin beberapa orang ya yang masih mendengarkan radio. Orang sekarang sudah pakai gadget, lihat medsos. Makanya kita ubah menjadi UKM FIB Multimedia dengan tujuan kita mau bergerak juga di bidang video visual. Jadi kita tidak ketinggalan ya. Nah, harus seperti itu. Bukan hanya di radio saja, tetapi ke video dan visual. Jadi sampai sekarang di tahun 2022 ini ya kita masih berkarya tentunya ke multimedianya, mulai dari pelatihan, mulai dari sedikit demi sedikit ya belajar, sehingga kita bisa move on dari suara ke video visual. Jadi begitu. Ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan atau dilalui di UKM FIB Multimedia ini? Yang sudah dilalui ya? Ya, dan atau sudah dilakukan sama aja. Masih beberapa sih, karena kita masih belum terlalu move on dari yang lalu. Iya, jadi masih tetap ya karena itu yang menjadi pendiriannya. Mulai dari menyiar radio, live streaming, yang kemudian pelatihan supaya mengembangkan SDM-nya organisasi. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berhenti begitu saja ya. Ya, atau tentunya kita ada kendala-kendala. Banyak lah, mulai dari perangkat, mulai dari dana kemahasiswaan yang susah cair-cair. Sebenarnya itu kan bukan susah sih sebenarnya, mungkin sibuk ya orang di atas atau ada kendalanya sedikit. Padahal kita kan butuh banyak anggaran, mulai untuk komputer,
merekondisi beberapa perangkat itu semua butuh uang sebenarnya. Karena tidak ada yang gratis di Iya, dunia tidak ini. ada yang gratis. Tapi kita harus tetap berusaha supaya kita tidak terpecah belah, tetap satu sebagai unit kegiatan mahasiswa di kampus. Ya, yang bisa mengembangkan bakat-bakat atau Iya, yang tentunya bergerak di bidang multimedia. Tentunya kita harus buat inovasi-inovasi terbaru lagi ke depannya. Tidak boleh stop sampai di sini. harus maju terus. Harus toh seiring zaman berkembang, Oh, kita iya. harus ikuti perkembangan zaman itu. Masa kita ke radio terus? Kan tidak mungkin hanya menetap di situ. Cukup dari situ saja terciptanya ini organisasi hebat. Menjadi pendiriannya kita. Tugasnya kita untuk lebih mengedepankan kemajuan ini organisasi sesuai perkembangan zaman. Oke, nah untuk menutup FVB Podcast yang edisi pertama ini, saya mau minta closing statement dulu nih dari Kak Iqbal selaku manajer umum di UKM FVB Multimedia. Kak Iqbal, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit bagaimana ekspektasi kakak pada saat baru pertama kali masuk ke UKM FVB Multimedia. Iya, pas saya masuk itu di tahun 2019. Saya kemarin masuk, tentunya niat dari hati ya. Ya, bukan Tidak, paksaan ya. bukan paksaan. Saya juga malas. Masa saya ke kampus pulang, ke kampus pulang. Mending saya sekali kalau bisa tinggal di kampus. Seandainya diizinkan. Seandainya diizinkan sih. Tapi ya dari situ juga saya belajar banyak karakter yang saya temui. Kadang saya kaku, masih canggung-canggung, masih kayak Masih anak-anak malu-malu. SMA. Begitu kayak masih anak-anak SMA yang malu-malu, yang gemetar-gemetar begini. Akhirnya tegap begini. Akhirnya berani lah, maksudnya terbentuk berani lah, mulai dari mentalnya. Berani berargumen, berani menyampaikan pendapat sendiri, tentunya proses panjang. Tidak butuh Makanya waktu yang singkat tapi jika lama. kalian berusaha, tentunya hasilnya nanti akan maksimal juga. Tapi kalau usahanya setengah-setengah, Hasilnya juga setengah. setengah-setengah, Tidak sesuai dengan Apa yang apa yang kau- dikerjakan. apa yang Itu yang kau kita tabur itu dapatkan. yang kau tua itu bagaimana ke Yoi. dia? Pasti seperti itu juga teman-teman. Tentunya sebagai anak muda kita punya harapan, keyakinan, cita-cita. Kita akan tetap muda nantinya kalau itu masih ada di dalam dada. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan, tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, cita-cita, teman-teman tetap harus perjuangkan. Harus konsisten. Konsisten tuh, Oh, apalagi jangan sudah mahasiswa terpelajar. Asik. Kaum intelektual nih, bos senggol dong. Senggol dong. Harus terpelajar. Tidak boleh kayak anak-anak, harus berani. Tentunya Maju. tentunya kalau berani ya pintar menghargai juga. Jangan lupa adat. Kadang kita lupa beradat. Itu yang susah. Itu yang susah. Keren sekali pembahasan kita kali ini. Tapi rasanya masih banyak yang kita mau tanyakan atau kita bahas bersama Kak Iqbal, tapi waktunya terbatas. Rehan bukan Rehan. Iqbal. Oh, Rehan. ganti nama lagi. Ah iya Rehan. Mama gua itu. Oh, mama gua. sering dipanggil Rehan. Iya, kalau di sini dipanggil Iqbal. Oke. Oh. Ya begitulah. Karena Beda tempat, beda rumah, beda nama. Oke. Beda karakter juga. Kalau di rumah diam-diam. Kalau di sini barbar. Oh, bahaya. Harus begitu. Nah, teman muda, di podcast edisi perdana ini kita bisa jadi lebih paham mengenai UKM FVB Multimedia. Apa saja yang kita bisa didapatkan, semoga teman muda juga bisa memahami, atau mungkin teman muda ada yang berminat untuk bergabung bersama kami. Kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Iqbal. Sama-sama. Untuk sharing ilmu dan pengalamannya hari ini. Iya, ya maksudnya untuk sharing-sharing ini ambil yang baiknya saja. Ya, buang Kalau yang ada tingkah negatifnya. lakuku mungkin proses pengucapanku yang keliru, Iya. yang menyinggung perasaan teman muda ya mohon dimaafkan. Saya Karena- hanya manusia biasa. Yang memiliki kesalahan dan kekeliruan. Oke. Yang banyak kekeliruannya saya buat sendiri. Ya, karena dari diri sendiri memang. Bukan dari orang lain. Yoi. Terima kasih juga buat teman muda sobat setia yang udah mau join atau mau nonton dengan podcast kita. Jangan lupa ya, di edisi kedua nanti kami akan tayang lagi, entah kapan, entah bulan depan atau minggu depan, tapi jangan lari. Iya, tetap update ya Yoi. informasinya. Nah, untuk itu silakan subscribe YouTube kami di
UKM FIB Multimedia karena di dalamnya banyak sekali kegiatan yang menarik tentang UKM FIB Multimedia karena ada podcast kita juga dong. Yoi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @ukm_fib multimedia karena selalu ada informasi yang menarik juga di sana. Buat teman muda yang kepo dengan sosmed Kak Iqbal, Masih sosmed gua. mungkin ada yang penasaran. Saya masih pakai HP communicator. Oh, enggak lah. Yang Kan multimedia jadi mengikuti zaman. communicator saya canggih loh. Oh, Enggak begitu, tidak semudah itu. harus dong untuk berteman. Iya, untuk Instagramnya sendiri ya @hikbal.93. Asik. Jangan di follow ya. Jangan di follow. Tidak berfungsi, salah. Jangan di follow. Akhir kata saya Ramawati Marewa pamit undur diri dari FIB Podcast edisi perdana ini. Dadah.